Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Hal-hal apa yang perlu dipelajari pada fluida dinamis itu? Jawabannya dapat kalian pelajari pada penjelasan berikut ini, yaitu fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Nah, pengertian dari fluida ideal yaitu memiliki ciri-ciri fluida yang tidak kompresibel atau tidak mengalami perubahan volume karena tekanan, kemudian mengalir tanpa gesekan, baik dari lapisan fluida di sekitarnya maupun dari dinding tempat yang dilaluinya. Kemudian alirannya laminer, adalah aliran fluida yang mengikuti garis air atau garis arus tertentu. Ya, bisa dilihat di sini, ini laminer ya. Garis laminer. Nah, ini adalah ciri-ciri dari fluida ideal. Jadi fluida yang kita bahas ini adalah fluida ideal. Kemudian persamaan kontinuitas. Hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluida pada pipa adalah Q sama dengan V per T. Nah, di sini persamaan kontinuitas itu dapat dilihat di sini, rumusnya adalah A1V1 sama dengan A2V2. Nah, di mana harga A kali V disebut juga dengan debit, sehingga debit itu atau Q sama dengan A kali V. Jadi A adalah luas penampang, V adalah kecepatan. Nah, di sini keterangannya, Q adalah debit, satuannya meter kubik per sekon, V volume fluida, satuannya meter kubik, T adalah waktu, satuannya sekon, A adalah luas penampang pipa, satuannya meter pangkat 2, V sama dengan kecepatan fluida, satuannya meter per sekon. Nah, di gambar ini bisa dilihat kalau luas penampangnya besar, tekanannya besar, sedangkan pada saat luas penampangnya kecil, tekanannya kecil. Ini misalnya. Nah, tapi di sini debitnya adalah sama. Jadi debit meter kubik per sekonnya adalah sama walaupun luas penampangnya beda. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas. Dan contoh soal, sebuah pipa salah satu bagiannya berdiameter 20 cm dan bagian lainnya berdiameter 10 cm. Jika laju aliran air di bagian pipa berdiameter besar adalah 30 cm per sekon, maka laju aliran air di bagian pipa berdiameter lebih kecil adalah. Pembahasannya, D1 sama dengan 20 cm, berarti R1 sama dengan setengah D, berarti 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian D2 10 cm, berarti R2 setengah D2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian V1 sama dengan 30 cm per sekon. Kemudian
atau ini bisa diubah V1 sama dengan 30 kali 10 min 2 meter per sekon. Kemudian ditanyakan V2, jawab A1 V1 sama dengan A2 V2. Inilah persamaan kontinuitas. A adalah V R1 kuadrat kali V1 V A2 V R2 kuadrat kali V2. V nya coret, R1 10 kali 10 min 2 pangkat min 2 pangkat 2 kali V1 30 kali 10 pangkat min 2 sama dengan R2 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali V2. Nah, kemudian ini 100 kali 10 pangkat min 4 kali 30 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 kali V2. Nah, ini coretannya, coret. Maka V2 sama dengan 3000 kali 10 pangkat min 2 dibagi 25 sama dengan V2 sama dengan 100 25 300 dengan 120 kali 10 pangkat min 2. Jadi V2 sama dengan 1,2 meter per sekon, atau V2 sama dengan 120 cm per sekon. Nah, ini adalah kecepatan aliran air di bagian pipa yang berdiameter kecil. Jadi lebih besar daripada yang diameter besar, jadi kecepatannya akan lebih besar. Soal berikutnya, air mengalir di dalam sebuah pipa berjari-jari 7 cm dengan kecepatan 10 meter per sekon. Debit air dalam pipa adalah, diketahui R sama dengan 7 cm ya. R sama dengan 7 cm sama dengan 7 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian V 10 meter per sekon. Ditanya debit aliran. Nah, Q sama dengan A kali V. V nya P kecil ya. Q A adalah luas penampang V R kuadrat kali V sama dengan 3,14 kali 7 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali V kali 10 ya. Maka Q sama dengan 3,14 kali 49 kali 10 pangkat min 4 kali 10 sama dengan 154 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon.
Ini adalah debit air yang melewati pipa. Soal berikutnya, sebuah bak kosong mempunyai volume 1 meter kubik diisi air melalui keran dengan luas menampang 1 cm pangkat 2. Jika kecepatan air yang keluar dari keran 5 meter per sekon, maka bak akan penuh dalam waktu diketahui dari soal ini diketahui volume 1 meter kubik, kemudian luas penampang A sama dengan 1 cm pangkat 2 atau sama dengan 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Kecepatan air V huruf kecil ya, V nya 5 meter per sekon. Ditanya T, jawab. Nah, dimana debit Q sama dengan A kali V. Kita cari debitnya dulu, yaitu A yaitu 10 pangkat min 4 kali V 5, berarti 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, kemudian di mana di sini Q sama dengan V per T. Nah, sehingga T sama dengan V per Q sama dengan 1/5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 4 atau 2000 sekon ya. Jadi lamanya lamanya waktu untuk bak itu penuh adalah 2000 sekon. Untuk contoh soal selanjutnya, pipa besar luas penampangnya 6 cm pangkat 2, ujungnya mempunyai keran luasnya 2 cm pangkat 2. Kecepatan zat cair yang mengalir pada pipa yang besar 0,2 meter per sekon. Dalam waktu 10 menit, zat cair yang keluar dari keran adalah. Di sini diketahui A1 sama dengan 6 cm pangkat 2, kemudian A2 2 cm pangkat 2, ini 6 kali 10 pangkat min 4 ya, dan ini 2 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Kecepatan zat cair mengalir pada pipa yang besar berarti V1 0,2 meter per sekon. Dalam waktu 10 menit, berarti T 10 menit atau 600 sekon ya. Yang ditanyakan adalah V, volume gasnya yang keluar dari keran. Jadi V2 atau V nya, V jawab. Nah, di sini sesuai dengan persamaan kontinuitas bahwa Q1 sama dengan Q2. Nah, berarti Q1 sama dengan A1 kali V1 sama dengan
6 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,2 Q1 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Ini adalah debit. Ini debitnya Q1 sama dengan Q2. Kemudian yang ditanyakan P2 ya. Jadi Q2 sama dengan V2 per T. Maka V2 Q2 kali T. Q adalah 1,2 kali 10 pangkat min 4 dikali 600 sekon ya. 100 jadi 720 kali 10 pangkat min 4 atau 7,2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik ya. Ya. Jadi ini adalah volume yang keluar dari keran ya, volumenya 7,2. Kemudian kita masuk hukum Bernoulli. Persamaan perhatikan gambar di sini. Persamaan Bernoulli. Nah, di sini pada pipa ini pipa yang diameternya A1, kemudian ini A2. Jadi A1 lebih kecil daripada A2, kemudian posisinya A1 ketinggiannya H1, sedangkan yang pipa 2 yang A2 ini posisinya H2, ketinggiannya H2. Kemudian di sini tekanan fluida ini atau gayanya F1 P1 kali A1, di sini F2 P2 kali A2. Nah, berdasarkan persamaan Bernoulli, P1 tambah, jadi posisi sini P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, atau P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH sama dengan konstan. Jadi tetap ya jumlahnya, hasilnya tetap. Jadi jumlah tekanan di sini sama dengan di sini. Ini adalah Bernoulli, Daniel Bernoulli. Kemudian penerapan hukum Bernoulli pertama pada pipa mendatar, seperti pada gambar ini. Sini ketinggiannya sama, yaitu H1 sama dengan H2, sehingga rumus persamaan Bernoulli ini dapat ditulis, yaitu ini 0 karena sama ya, sama ini habis ya, sehingga P1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Jadi di sini yang beda kecepatannya, kecepatan mengalirnya, dan tekanan di sini P1. Tekanan di pipa besar itu lebih besar dibandingkan dengan yang pipa kecil. Tapi kecepatan di pipa besar lebih kecil dan di sini lebih besar. Kemudian contoh soal, pipa berjari-jari 5 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 1 meter per sekon,
pada tekanan 10⁵ Newton per meter pangkat min pangkat 2, maka tekanan pada pipa yang kecil atau masih jenis 1 gram per meter kubik adalah titik-titik. Jadi yang tanyakan adalah tekanan pada pipa yang kecil. Pembahasannya diketahui R1 15 cm, R1 15 cm atau itu sama dengan 15 kali 10 min 2 meter, dan R2 5 cm 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Keduanya dalam posisi merata, berarti H1 sama dengan H2. Apabila kecepatan aliran pada pipa besar, berarti P1 sama dengan 1 meter per sekon, P1 sama dengan 10⁵ Newton per meter pangkat 2. Maka tekanan benar-benar kecil adalah P2 sama dengan berapa? Masih jenis zat cair 1 gram per cm kubik, atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Jawab. Nah, di sini kita cari dulu kecepatan V2-nya dari persamaan kontinuitas, yaitu A1 P1 sama dengan A2 V2. A1 V R1 kuadrat kali V1 sama dengan V R2 kuadrat kali V2. V-nya coret ya, kemudian R-nya R1 15 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali V1 1, R2 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali V2, atau 225 kali 10 pangkat min 4 sama dengan, ini kali 1 tadi, 25 kali 10 min pangkat min 4 V2. Ini coret, maka V2 sama dengan 9 ya, 9 meter per sekon. Udah masuk ke hukum Bernoulli, yaitu V1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Dari sini H-nya sama, berarti ini 0 ya, 0 min 0. Sehingga P1 10⁵ tambah setengah rho-nya 1000 rho 1000 P1-nya P1 1 ya, 1 kuadrat sama dengan P2 ditanya ya, P2 tambah setengah kali 1000, P2 nya diperoleh di 9 ya, 9 kuadrat ya. Nah, ini 100.000 tambah 500
sama dengan P2 tambah 500 kali 81 591 itu 500 kali 81 ya. Ini 100.000 tambah 500 sama dengan P2 tambah 500 kali 81 40.500. Nah, sehingga di sini maka P2 sama dengan 60.000 Newton per meter pangkat 2, atau P2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Nah, ini adalah tekanan pada pipa kecil. Kemudian yang kedua, penerapan persamaan Bernoulli tentang teori Torricelli, yaitu pada bejana atau bak yang terjadi kebocoran ya. Kebocoran dari sini air dalam bak, kemudian di sini ada bocor ya, sehingga di sini akan terjadi kecepatan air pada lubang kebocoran dapat dihitung, yaitu V sama dengan akar 2GH. H adalah jarak dari permukaan zat cair ke lubang kebocoran. G adalah gravitasi. Kemudian X adalah jauhnya pancaran air ya dari lubang ke bidang datar. Kemudian waktu yang diperlukan zat cair keluar dari lubang hingga menyentuh lantai adalah T sama dengan akar 2H per G. Nah, dimana T adalah waktu, H adalah jarak permukaan zat cair terhadap lubang dari sini. G adalah kecepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. Kemudian debit zat cair yang keluar dari lubang dapat dihitung dengan rumus, yaitu Q sama dengan A akar 2GH. A adalah diameter dari lubang dan H adalah ketinggian zat cair dari permukaan ke lubang kebocoran. Kemudian jarak mendatar tempat jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding bejana dapat dirumuskan, yaitu X sama dengan V kali T, atau bisa juga digunakan rumus ini, X sama dengan 2 kali akar H1H2. H1 adalah jarak dari permukaan fluida atau zat cair ke lubang kebocoran. Kemudian H2 adalah jarak dari lubang kebocoran ke lantai. X adalah jarak pancaran air, jarak mendatar jatuhnya zat cair. Kemudian keterangan A adalah luas penempang lubang meter pangkat 2, AV adalah kecepatan zat cair yang keluar dari lubang, satuannya meter per sekon, T adalah waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai. Contoh soal, sebuah reservoir penuh air, dinding bawahnya bocor hingga air memancar sampai di tanah sejauh titik-titik. Nah, dapat kita cari
sini V sama dengan akar 2GH. Nah, H-nya jadi V sama dengan akar 2 kali 10. H-nya adalah ini H. Berarti 1,25 meter ya. Jadi V sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, sehingga ini air jatuh ini X ya. Nah, kita cari waktu yaitu T sama dengan akar 2H per G dengan 2 kali H-nya berarti jatuhnya air ini misalnya ini H1, ini H2, 2H, ini H2, ini H1. Berarti 2 kali 5 per 10 dengan akar 1 sama dengan 1 sekon. Nah, sehingga X sama dengan V kali T. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 meter. Kemudian cara kedua ya. Ini untuk mencari X bisa dicari langsung. X sama dengan 2 akar H1 kali H2 akar H1 1,25 H2 5. Jadi dengan 6,25. Nah, sehingga X sama dengan ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Nah, sehingga 2 kali 6,25 yaitu 2,5 sama dengan 5 ya. Jadi ini cara cepatnya ya, ini cara cepatnya. Dan penerapan hukum Bernoulli yang ketiga adalah penturimeter. Seperti pada gambar, penturimeter adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran zat cair dalam pipa. Dan di sini rumus penturimeter yang menggunakan manometer. Ini manometer, yaitu kecepatan aliran fluida pada P1. Ini P1 di sini adalah A kecil ya, akar 2GH rho aksen min rho per rho kali A kuadrat min A kuadrat tutup kurung. Nah, di sini keterangannya V1 adalah kecepatan aliran air pada penampang lebar atau aliran zat cair pada penampang lebar, satuannya meter per sekon. A adalah luas penampang pipa sempit, yang ini. A adalah luas penampang pipa lebar, yang ini. Rho adalah massa jenis fluida, sedangkan rho aksen adalah massa jenis fluida dalam manometer, ya misalnya air raksa gitu. Contoh soal untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, digunakan penturimeter yang dihubungkan dengan manometer ditunjukkan pada gambar berikut.
luas penampang pipa besar adalah 5 cm pangkat 2, sedangkan luas penampang pipa yang lebih kecil 3 cm pangkat 2. Jika beda ketinggian air raksa pada manometer adalah 20 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Gunakan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2 dan massa jenis air raksa adalah 13.600 kg meter pangkat 3. Penyelesaiannya, diketahui Rho 800 kg per meter kubik, kemudian Rho aksen 13.600 kg per meter kubik, kemudian A luas penampang besar 5 cm pangkat 2, A kecil 3 cm pangkat 2, kemudian H 20 cm atau 0,2 meter, G 10 meter per sekon pangkat 2. Ditanya V1 yaitu aliran fluida pada penampang besar pada saat masuk. V1 sama dengan akar 2GH kali Rho aksen min Rho per Rho kali A kuadrat min A kuadrat. P1 sama dengan akar 2 kali gravitasi 10 kali 0,2 kali 13.600 dikurang 800 bagi 800 kali 5 pangkat 2 min 3 pangkat 2 ya. Kita lanjut ke sini. P1 sama dengan ini ada ini 3, ini 3. Nah, ini A kecil, ini A, ini 3 akar 4 ya, ini 4 kali 12.800 dibagi 800 kali 16, maka V1 sama dengan 3 akar ini 4 tetap 4 per 16 kali 12.800 per 800
maka P1 sama dengan 3 akar 4 per 16 kali ini bagi ini 16 atau V1 sama dengan 3 akar ini habis 4 V1 sama dengan 6 meter per sekon. Jadi 6 meter per sekon. Ini kecepatannya V1 adalah 6 meter per sekon. Dan penturimeter dengan pipa-pipa pengukur beda tekanan, yaitu tanpa manometer. Nah, perhatikan berikut ini kecepatan aliran air pada penampang lebar V1 dihitung dengan rumus V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Nah, ini adalah penturimeter tanpa manometer rumusnya. Dan contoh soal, perhatikan gambar. Air mengalir dalam penturimeter. Pipa horizontal berpenampang besar memiliki diameter 0,2 meter dan pipa yang menyempit berdiameter 0,1 meter. Apabila beda ketinggian zat cair dalam tampung pengukur 12 cm, apabila kecepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2 dan masinis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah kecepatan air pada penampang besar. Pembahasannya diketahui D1 0,2 meter, berarti R1 sama dengan 0,1 meter, berarti A1 V R1 kuadrat sama dengan V kali kali 0,1 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 2 V meter pangkat 2. Kemudian D2 sama dengan 0,1 meter, berarti R2 sama dengan 0,05 meter. Sehingga A2 nya V R2 kuadrat kali sama dengan V kali 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2, sehingga A2 nya adalah 25 V kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Nah, sehingga V1 akar dari 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1 sama dengan 2 kali 10 kali H nya 0,12 per A1 10 pangkat min 2 V per A2 nya 25 kali 10 pangkat min 4 V ya, tutup kurung min 1 sama dengan akar 2,4 per Pi nya habis nih, berarti 100 per 25 pangkat 2 min 1, berarti V1 akar 2,4 per
104 berarti 16 min 1 akar 2,4 per akar per 15 sama dengan akar 2,4 bagi 15 0,16 terus sama dengan 0,4 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan air pada penumpang besar. Ini adalah untuk penturimeter tanpa manometer. Kemudian kita masuk yang keempat adalah tabung pitot. Seperti gambar, tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Nah, kecepatan aliran gas dapat dihitung dengan rumus P sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Nah, keterangannya V1 adalah kecepatan aliran gas dalam tabung. Satuannya meter per sekon. Rho adalah massa jenis gas. Satuannya kilogram per meter kubik. Rho aksen adalah massa jenis zat cair dalam manometer. Ya, zat cair misalnya raksa gitu. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. H adalah selisih tinggi permukaan zat cair dalam manometer. Contoh soal. Laju aliran gas oksigen terukur dengan tabung pitot sebesar 2 meter per sekon. Jika massa jenis gas oksigen 0,5 gram per cm kubik dan massa jenis zat cair di bagian manometer 750 kg per meter kubik. Tentukan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer. Dapat di pembahasannya berikut ini. Diketahui V sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian rho 0,5 rho gas ya, oksigen ya, sentimeter kubik sama dengan 500 kg per meter kubik. Kemudian rho aksen 750 kg per meter kubik. Dan G 10. Nah, rho aksen ini adalah yang massa jenis dari manometer ya. Ditanya H. Jawab V sama dengan akar 2G rho aksen H per rho. Nah, V nya diketahui berarti 2 P diketahui berarti 2 sama dengan akar 2 kali 10 kali 750 kali H per 500 rho 500, sehingga 2 sama dengan ini dikuadratkan, akarnya dihilangkan, hilangkan akarnya berarti 4 sama dengan
2 kali 10 kali 750 H per 500. Ini dikuadratkan ya. Nah, sehingga 2000 sama dengan 15.000 H. Jadi H sama dengan 2000 per 15.000. Alright. Itu sama dengan 0,13 meter. 0,13 meter atau H 13 cm ya. Jadi H nya 13 cm. Kemudian yang kelima, aplikasi dari hukum Bernoulli adalah gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, pada sayap pesawat berlaku persamaan Bernoulli karena sayap pesawat tipis, tinggi sayap dianggap sama dengan H1 H2, sehingga persamaan Bernoulli menjadi P1 sama dengan P1 tambah rho setengah rho V1 kuadrat sama dengan V2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, di sini tekanan udara di bagian atas itu lebih kecil. Jadi ini sayap ini lebih melengkung, di bawahnya lebih datar, sehingga aliran fluida di sini akan lebih besar, kecepatannya lebih tinggi, tekanannya kecil. Kemudian yang bagian bawah laju udaranya kecil, sedangkan tekanannya besar. Nah, karena di sini tekanan di bagian bawah lebih besar, sehingga sayap pesawat akan terangkat ke atas. Angkat ke atas yaitu dengan rumus F1 min F2 sama dengan P1 dikurang P2 kali A, atau F1 kurang F2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. A adalah luas sayap. Nah, ini adalah rumus gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, di sini karena V2 besar dari P1, maka P1 besar dari P2. Selisih tekanan antara sisi atas dan bawah sayap itulah yang menimbulkan gaya angkat pada pesawat, pada sayap pesawat terbang. Contoh soal, sayap sebuah pesawat luasnya 40 meter pangkat 2. Saat itu laju udara di atas dan di bawah sayap adalah 300 meter per sekon dan 250 meter per sekon. Bila massa jenis udara saat itu 1,3 kg per meter kubik, tentukan gaya angkat pesawat. Ya, diketahui A 40 meter pangkat 2. Kemudian kecepatan di atas PA ya, sama dengan 300 meter per sekon, di bawah 250 meter per sekon. Kemudian rho 1,3 kg per meter kubik. Ditanya gaya angkat atau delta F ya. Jawab delta F sama dengan setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat.
kali A, atau delta F sama dengan setengah kali 1,3 kali 300 pangkat 2 min 250 pangkat 2 kali 40. Delta F sama dengan setengah kali 1,3 kali 90.000 dikurang 62500 kali 400. Maka delta F sama dengan setengah kali 1,3 kali 2750 kali 40. 40. Maka delta F sama dengan 71500 Newton, 715.000 Newton. Jadi delta F, nah delta F itu sama dengan F2 dikurang F1. F1 dikurang F2. Ya. Dan aplikasi hukum Bernoulli yang keenam adalah alat penyemprot nyamuk dan parfum. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah alat penyemprot nyamuk dan parfum ya. Nah, cara kerjanya, jika penghisap ditekan, udara keluar dengan cepat dari lubang pipa kecil yang ada di ujung A. Jadi kecepatan udara sangat tinggi di sini, baik di sini juga. Nah, sehingga tekanan pada tempat ini menjadi sangat kecil. Jadi kecepatan udara besar, tekanannya menjadi kecil. Nah, sehingga cairan zat insektisida atau parfum ya yang berada di ujung B terhisap menuju pompa A. Jadi tekanan di B akan menjadi besar, nih baik di ini, di parfum ini atau di sini tekanannya menjadi besar. Nah, sehingga cairan zat insektisida atau cairan parfum yang berada di ujung B terhisap menuju ujung pompa A. Kemudian cairan insektisida tersebut akan tersembur atau tersemprot ya oleh udara yang keluar dari ujung pompa A. Jadi sehingga udara yang ada di sini akan menyemprot parfum yang naik dari B ke A. Nah, ini adalah aplikasi dari hukum Bernoulli yang keenam. Nah, mungkin banyak lagi yang lain.